Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke sesi keempat untuk perkuliahan biostatistik. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang peringkasan data. Peringkasan data merupakan suatu tahapan yang paling sederhana dalam kegiatan analisis data. Tujuannya untuk mengetahui berapa nilai rata-rata, bagaimana persebaran data, serta bagaimana variasi dari data yang telah dikumpulkan. Nah, dalam peringkasan data terdapat dua bentuk yang bisa diukur, yaitu yang pertama adalah ukuran tengah atau ukuran sentral, dan yang kedua adalah ukuran variasi. Nah, ukuran tengah ini sendiri juga berbeda antara data numerik dengan data kategorik, di mana ukuran tengah pada data numerik itu berupa nilai min, nilai median, kemudian adalah modus. Sedangkan pada data kategorik, ukuran tengahnya adalah persentase atau proporsi. Nah, berikutnya ukuran variasi. Ukuran variasi untuk data numerik ini juga dapat dilihat dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah range atau jarak, yang kedua adalah mean deviasi, yang ketiga adalah varian, kemudian standar deviasi, setelah itu koefisien variasi. Sedangkan untuk data kategorik itu juga sama, yaitu persentase atau proporsi. Meskipun sama, akan tetapi terdapat perbedaan antara proporsi pada ukuran tengah dengan proporsi pada ukuran variasi. Nanti kita akan bahas lebih detail di bagian selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan mulai kepada sub tema pertama, yaitu ukuran tengah pada data numerik. Ketika kita mengumpulkan data dalam sebuah penelitian, tentunya kita sudah merekap semua data dari responden-responden yang sudah kita tetapkan. Nah, data-data yang sudah kita kumpulkan tadi itu hanya berupa kumpulan dari fakta-fakta yang ada di lapangan, akan tetapi itu belum bisa dijadikan sebuah informasi. Nah, agar data tersebut bisa terlihat hasilnya, maka data tersebut haruslah dijadikan atau ditransformasi menjadi sebuah informasi. Nah, bagaimana cara mentransformasi data tersebut menjadi sebuah informasi agar lebih bermakna dan bisa memperlihatkan hasil dari penelitian kita? Nah, salah satu cara yang paling sederhana untuk menyajikan data tersebut adalah dengan melakukan peringkasan data dengan mencari nilai-nilai yang dianggap sebagai perwakilan dari kelompok data tersebut. Ini adalah bentuk analisis yang paling sederhana dalam kegiatan statistik. Adapun nilai-nilai yang dimaksud biasa disebut dengan nilai tengah, di mana terdiri dari nilai min, nilai median, dan nilai modus. Apabila pada suatu kelompok data memiliki nilai min yang sama dengan nilai median dan sama juga dengan nilai modusnya, maka datanya dapat dikatakan berdistribusi normal. Nilai min. Nilai min merupakan nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data numerik. Nilai min ini bisa diperoleh dengan menggunakan rumus sigma X dibagi dengan N. Sigma X merupakan hasil penjumlahan dari setiap nilai yang ada pada sekumpulan data. Kemudian N adalah jumlah dari data yang sudah dikumpulkan. Sifat-sifat dari nilai min ini adalah, yang pertama, nilai min merupakan perwakilan dari keseluruhan nilai. Yang kedua, nilai min sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, baik nilai ekstrim kecil maupun nilai ekstrim besar. Kemarin kita sudah sempat bahas apa itu nilai ekstrim. Kemudian nilai min berasal dari keseluruhan nilai hasil pengamatan. Berikutnya adalah nilai median. Nilai median adalah nilai yang letaknya berada pada observasi yang di tengah. Setelah nilai hasil pengamatan tersebut disusun secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus penentuan posisi median adalah N plus 1 dibagi 2, di mana N adalah jumlah data. Setelah mendapatkan nilai posisi median, maka nilai median adalah nilai yang berada pada posisi sesuai hasil perhitungan tadi.
Jika posisi median berada di antara dua nilai, maka nilai median adalah hasil penjumlahan kedua nilai tersebut dibagi 2. Kondisi seperti ini akan kita temukan apabila data yang kita kumpulkan berjumlah genap. Misalkan, kita mengumpulkan data sebanyak 20 orang responden. Nah, untuk menentukan nilai median, maka jumlah sampel sebanyak 20 orang ditambah dengan 1 dibagi 2. Kita memperoleh posisi median itu di 10,5. Sehingga ketika kita mencari berapa nilai yang berada posisi di 10,5, itu kan tidak ditemukan. Maka kita ambil nilai yang berada pada posisi ke-10, kemudian nilai yang berada di posisi ke-11 kita jumlahkan, kemudian nilai tersebut dibagi 2. Maka itulah yang akan menjadi nilai median. Nilai median ini sendiri itu tidak dipengaruhi oleh angka ekstrim atau data ekstrim, karena nilainya merujuk kepada posisi dari nilai, tapi bukan rata-rata dari nilai. Itulah kenapa jika kondisi data berdistribusi normal, maka ukuran tengah yang kita gunakan adalah nilai min. Sedangkan apabila kondisi data tidak berdistribusi normal, maka nilai yang kita gunakan adalah nilai median. Modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak ditemukan dalam suatu pengamatan. Beberapa kemungkinan dalam modus ini adalah, yang pertama, tidak terdapat nilai yang lebih banyak dalam hasil observasi, maka kondisinya tidak ada modus. Kemudian, ada lagi kondisi di mana ditemui satu modus atau hanya ada satu nilai yang paling sering muncul dalam keseluruhan hasil pengamatan. Itu disebut dengan unimodal. Kemudian yang kedua, ada dua modus di mana ada dua nilai yang muncul sama banyak dalam suatu pengamatan. Kemudian ada juga yang lebih dari dua modus disebut dengan multiple atau multimodul. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara nilai min, median, dan modus. Yang pertama, pada distribusi simetris, ketiga nilai ini memiliki besar yang sama. Ini yang dikatakan data berdistribusi normal. Kemudian, nilai median selalu terletak antara nilai modus dan min pada data distribusi menceng. Apabila nilai min lebih besar daripada median dan modus, maka distribusi data adalah menceng kanan. Sedangkan apabila nilai min lebih kecil dari median dan modus, maka distribusi data dikatakan menceng kiri. Nah, kalau Anda perhatikan pada gambar ini, kondisi data berdistribusi normal adalah min, median, dan modusnya berada pada satu titik yang sama, atau berada pada satu nilai yang sama. Dan kalau kita perhatikan, dalam kondisi data berdistribusi normal, maka nilai min ini akan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, di mana kurvanya juga terlihat seperti kurva normal. Sedangkan kondisi yang di sebelah kiri, kalau kita perhatikan, ini disebut dengan menceng kiri, di mana nilai min lebih kecil daripada median, kemudian juga lebih kecil daripada modus. Sedangkan kondisi yang di sebelah kiri, nilai min lebih besar daripada median dan juga lebih besar daripada modus. Menceng kiri ini disebabkan karena ada angka ekstrim yang berada pada area di sini, dan ini adalah angka ekstrim yang kecil. Misalkan distribusi tinggi badan mahasiswa, maka kalau diperoleh nilai yang sebagian besar, nilai itu berada pada 155 sampai dengan 175 misalkan. Nah, tiba-tiba ada satu orang mahasiswa yang memiliki nilai tinggi badan 110. Sehingga nilai yang 110 menyebabkan kurva tertarik jauh ke bagian kiri atau ke sisi kiri. Sedangkan kalau menceng kanan, Anda perhatikan, jika terdapat nilai ekstrim di
nilai yang atas atau nilai yang tinggi. Seperti contoh, distribusi tinggi badan mahasiswa kita peroleh sebagian besar nilai berada pada area 155 sampai dengan 175. Tiba-tiba terdapat satu nilai yang tinggi mahasiswanya adalah 195. Sehingga data yang tadinya harusnya bisa berdistribusi normal, kurva akan tertarik secara otomatis ke nilai terakhir tadi, nilai ekstrim tadi, di mana berada di posisi 195 atau di ujung sebelah kanan. Ini yang menyebabkan data menjadi tidak berdistribusi normal dan kurvanya tidak terlihat seperti kurva normal. Berikut Anda bisa lihat ini adalah contoh dari bagaimana cara perhitungan nilai tengah. Di sini ada data distribusi berat badan dari 20 orang siswa Kesmas tahun 2019 dalam kilogram. Diperoleh data bahwa berat badannya 40, 41, 42, 43, 44, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai min, maka langkah yang harus dilakukan adalah, pertama sekali adalah kita harus menjumlahkan setiap nilai. Kemudian hasil penjumlahan dari nilai dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 20. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 47 untuk nilai min. Kemudian untuk nilai median, kita lihat 47 kita melihat ukuran posisi. Karena dia 20, berarti kan 20 ditambah 1 dibagi 2, berarti 10,5. Nah, ukuran posisinya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 10,5 berarti datanya adalah antara 47 dan 48. Berarti nilai median adalah 47 ditambah 48 dibagi 2 menjadi 47,5. Nah, yang harus Anda perhatikan ketika ingin mencari nilai median, maka terlebih dahulu data ini harus betul-betul diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian yang berikutnya adalah nilai modus. Untuk mengetahui nilai modus dapat kita lihat dari nilai mana yang paling banyak muncul. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak muncul adalah 44, ada 3 nilai yang muncul. Kemudian 51, ada 3 nilai yang muncul. Maka nilai modus adalah 44 dan 51. Berarti ketika kita membuat kurva untuk data ini, maka kurvanya akan terdapat dua puncak. Ukuran variasi atau ukuran dispersi. Sekarang Anda perhatikan. Di sini terdapat 3 data. Yang pertama, datanya homogen. Yang kedua, datanya relatif homogen. Yang ketiga, datanya adalah heterogen. Jika diperhatikan, nilai rata-rata dari ketiga data itu sama-sama 50. Akan tetapi, apakah nilai rata-rata dari setiap kelompok data dapat mewakili dengan baik dari himpunan keseluruhan datanya? Tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, karena terdapat perbedaan variasi dari masing-masingnya, maka disitulah kita perlu untuk melihat ukuran variasi. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh jarak dari masing-masing nilai ini ke nilai rata-ratanya. Sekarang kita lihat ukuran variasi. Ukuran variasi adalah ukuran pemencaran data atau sebaran data. Atau juga bisa disebut dengan ukuran jauh dekatnya nilai pengamatan dari rata-rata hitungnya. Nilai rata-rata merupakan hanya merupakan perwakilan dari nilai dari suatu kelompok data. Jika berbicara nilai rata-rata, maka kita pasti membayangkan sekelompok nilai yang ada di sekitar nilai rata-rata tersebut. Ada yang sama, ada yang lebih kecil, atau ada yang lebih besar dari nilai rata-rata. Ukuran variasi menggambarkan variasi dari nilai rata-rata tersebut. Nah, ukuran variasi ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah variasi eksternal. Nah, variasi eksternal itu variasi yang terjadi antar sampel yang berbeda yang diambil datanya. Contoh, seorang petugas kesehatan melakukan penimbangan berat badan bayi, maka akan diperoleh hasil yang berbeda-beda antara bayi yang pertama dengan bayi yang kedua, bayi yang ketiga, dan seterusnya. Maka,
Variasi data yang dihasilkan disebut dengan variasi eksternal. Kemudian yang kedua ada lagi yang disebut dengan variasi internal. Variasi internal yaitu variasi yang terjadi pada sampel yang sama di mana datanya diambil berulang-ulang. Seperti contoh, seorang analis menghitung jumlah leukosit dalam darah berkali-kali pada orang yang sama. Maka bisa saja pengambilan sampel leukosit pada pengambilan pertama dengan hasil pengambilan leukosit pada pengambilan kedua tentu akan ada perbedaan data atau terjadi variasi data. Nah, variasi data yang terjadi pada jumlah leukosit yang diambil pada sampel yang sama atau pada orang yang sama itu disebut dengan variasi internal. Jadi perbedaan secara secara simpelnya adalah kalau pada variasi eksternal data yang diambil pada sampel yang berbeda, tapi pada variasi internal data diambil pada sampel yang sama, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Oke, sekarang kita lihat. Ukuran variasi untuk data numerik itu terdapat beberapa ukuran. Di antara yang pertama adalah nilai range atau nilai jangkauan. Nilai range merupakan selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kelompok data. Range ini bisa dilambangkan dengan J. J ini yaitu sama dengan X tertinggi dikurang dengan X terendah. Nah, kekurangan dari range ini adalah range ini hanya melibatkan nilai terbesar dan nilai terkecil saja. Dan range ini dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kemudian ada lagi mean deviasi. Mean deviasi merupakan rata-rata jarak penyimpangan dari suatu nilai terhadap nilai rata-rata dalam suatu kelompok data. Jadi kalau kita perhatikan pada data ini, untuk setiap data tentunya memiliki jarak dengan nilai rata-ratanya. Nah, pada mean deviasi, yang diukur adalah rata-rata jarak dari masing-masing data ini ke nilai rata-ratanya. Nah, rumus dari mean deviasi itu terbagi kepada dua. Yang pertama mean deviasi untuk data sampel, kemudian adalah mean deviasi di populasi. Kalau Anda perhatikan, untuk mean deviasi pada sampel adalah sigma X dikurang X bar dibagi N. Di sini ada tanda absolut ya. Jadi ketika hasil pengurangannya diperoleh nilai negatif, maka tetap dianggap positif. Sekarang mean deviasi di populasi adalah sigma X dikurang mu dibagi N besar. X ini adalah data di populasi atau nilai di populasi. Kemudian mu adalah nilai rata-rata di populasi dan N adalah jumlah total populasi. Nah, nilai mean deviasi ini bertujuan untuk mengetahui variasi yang terjadi pada satu kelompok atau membandingkan tingkat variabilitas antara dua kelompok atau lebih. Sekarang kita masuk ke contoh. Berikut adalah berat badan dari dua kelompok data, masing-masing terdiri dari 5 orang responden. Pada kelompok 1, Anda lihat ini adalah berat badannya untuk 5 orang responden di kelompok 1. Kemudian ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, berikutnya ini adalah selisih antara nilai berat badan masing-masing data dengan nilai rata-rata berat badannya. Di sini kalau kita perhatikan harusnya negatif min 10, tapi karena kita menggunakan tanda absolut sehingga ini menjadi positif 10. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi nanti 45 dikurang 50 dapat 5 dan seterusnya sampai semua data diperoleh nilainya. Ini menggunakan rumus yang tadi ya. X dikurang X bar dapatlah hasilnya selisih X dikurang X bar. Kemudian karena sigma berarti kan ditotalkan, dijumlahkan, diakumulasi dari hasil pengurangan masing-masing data tadi. Dapatlah nilainya sigma X dikurang X barnya 30. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama terhadap data pada kelompok kedua. Anda perhatikan prosesnya sama semuanya. Kita lanjut saja. Diperoleh nilai sigma X dikurang X barnya 105. Nah berikutnya kita bandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Mean deviasi untuk kelompok
1 adalah 6. Sedangkan min deviasi untuk kelompok 2 itu adalah 21. Nah, dari perhitungan di atas terlihat bahwa variabilitas kelompok 2 adalah 3,5 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok 1. Atau dengan kata lain, kelompok 2 lebih bervariasi sebanyak 3,5 kali dibandingkan dengan kelompok 1. Berikutnya adalah varian. Varian merupakan salah satu ukuran variasi dan juga melihat seberapa besar rata-rata penyimpangan dari setiap nilai terhadap nilai rata-ratanya. Jika selisih nilai dengan nilai rata-rata hasilnya negatif, maka pada min deviasi menggunakan angka absolut, sedangkan pada varian itu dikuadratkan. Sehingga rumus pada varian untuk yang di populasi, to kuadrat sama dengan sigma X dikurang mu dikuadratkan dibagi N. To kuadrat adalah varian, kemudian mu adalah nilai rata-rata, kemudian X adalah nilai hasil pengamatan dari masing-masing data, dan kemudian N adalah banyaknya pengamatan atau jumlah populasi. Nah, kemudian kalau rumus varian pada sampel, lambangnya adalah V besar. V merupakan varian, V sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Jadi ada perbedaan, ada sedikit perbedaan antara rumus varian di populasi dengan rumus varian pada sampel. Anda harap berhati-hati pada saat ujian, ini sering sekali terlupakan, sehingga hasilnya akan berbeda. Nah, ini X bar adalah nilai rata-rata, kemudian nilai N adalah banyaknya sampel. Berikutnya adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah varian yang ditarik akarnya. Jadi, standar deviasi tersebut adalah varian yang ditarik akarnya. Standar deviasi merupakan ukuran variasi yang paling sering kita gunakan dalam kegiatan statistik. Nah, rumus standar deviasi populasi hampir sama dengan rumus varian pada populasi, akan tetapi kalau pada varian populasi menggunakan simbol to kuadrat dan tanpa akar, sedangkan pada standar deviasi kita tambahkan akar dan kuadratnya dihilangkan. Sehingga rumusnya adalah to sama dengan akar dari sigma X dikurang mu dikuadratkan dibagi N. Sedangkan rumus standar deviasi pada sampel dilambangkan dengan SD atau standar deviasi sama dengan akar sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Langkah-langkah dalam perhitungan standar deviasi adalah yang pertama data mentah disusun secara berurutan. Kemudian jumlahkan nilai hasil pengamatan. Setelah itu, hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah data. Maka di sini diperolehlah nilai rata-rata. Kemudian langkah keempat, kurangkan setiap nilai hasil pengamatan dengan nilai rata-ratanya. Langkah kelima, pangkatkan hasil perhitungan di nomor 4. Kemudian langkah keenam, jumlahkan semua hasil pada perhitungan nomor 5. Kemudian langkah ketujuh, bagi hasil nomor 5 dengan banyaknya jumlah pengamatan. Kemudian hasil nomor 7 ditarik akarnya. Untuk poin ketujuh, apabila datanya adalah data sampel, maka banyaknya jumlah pengamatan terlebih dahulu harus dikurangi dengan 1. Nah, contoh perhitungan standar deviasi. Hasil pemeriksaan glukosa darah puasa pada 10 orang dewasa normal adalah sebagai berikut. Ada 70, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, dan 86. Hitunglah berapa standar deviasinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi step-stepnya, yang pertama kita urut dulu datanya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian kita cari nilai X dikurang X bar. Berarti terlebih dahulu kita harus mencari nilai X barnya. Nilai X bar kita totalkan jumlah ini adalah 784. Kemudian dibagi dengan 10 karena jumlah sampelnya adalah 10. Setelah itu, setiap data atau masing-masing data ini kita kurangi dengan 78,4 sebagai nilai rata-rata.
Maka 70 dikurang 78,4 hasilnya adalah min 8,4. Nah, di sini nilai minnya tetap dimasukkan terlebih dahulu. Ini selanjutnya 72 dikurang dengan nilai rata-rata, dapatlah hasilnya ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian, hasil X dikurang X bar tadi, kita kuadratkan. Jadi, min 8,4 kita kuadratkan, dapatlah 70,56. Min 6,4 kita kuadratkan, dapatlah 40,96. Dan seterusnya. Sehingga, nanti kita totalkan hasil pengkuadratan ini, kita totalkan, diperolehlah sigma X dikurang X bar dikuadratkan. Nah, inilah hasilnya. Standar deviasi sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi 10. Ini kita asumsikan data populasi. Tapi ketika ini adalah data sampel berarti 10 dikurang 1. Maka diperolehlah hasilnya akar 23,24 sama dengan 4,82 mg. Jadi standar deviasi pada hasil pemeriksaan glukosa gula darah puasa pada 10 orang dewasa normal adalah 4,82 mg persen. Anda jangan lupa ya, untuk setiap data numerik harus dicantumkan satuan nilainya. Ukuran variasi selanjutnya adalah koefisien variasi atau KV. Nah, ukuran variasi ini bersifat relatif. Digunakan untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang memiliki satuan yang sama ataupun berbeda. Jadi kalau pada mean deviasi tadi kita bisa membandingkan ukuran variasi pada dua data dengan satuan yang sama. Satuan yang sama maksudnya misalkan berat badan dengan berat badan, tinggi badan dengan tinggi badan. Nah, sedangkan kalau pada koefisien variasi kita bisa membandingkan variasi pada dua data baik yang memiliki satuan yang sama maupun berbeda. Contohnya apa? Contohnya, kita ingin membandingkan variasi data pada tinggi badan dan berat badan. Maka kita bisa menggunakan koefisien variasi untuk melihat variasi dari datanya. Nah, berikutnya, ini merupakan perbandingan antara standar deviasi terhadap rata-rata yang dinyatakan dalam persen. Jadi kalau yang tadi tidak dinyatakan dalam persen atau angka real, sedangkan pada koefisien variasi itu dinyatakan dalam persen. Rumusnya, KV sama dengan standar deviasi atau SD dibagi dengan X bar dikali 100%. Berikut adalah contoh koefisien variasi. Pada pemeriksaan suhu dan nadi terhadap sekelompok pasien penderita febris, diperoleh data sebagai berikut. Data suhu, X-barnya 38,5 derajat Celcius. Standar deviasi di sini kita asumsikan sudah kita lakukan perhitungan, diperolehlah nilai standar deviasinya adalah 1,5. Kemudian baru kita lakukan perhitungan KV-nya, 1,5 dibagi dengan 38,5 dikali 100. Diperolehlah hasilnya 3,9%. Itu adalah nilai KV untuk suhu. Dalam derajat, karena dia sudah persentase, maka tidak perlu disebutkan satuannya. Kemudian yang kedua adalah ukuran koefisien variasi untuk nadi. Diperoleh X-barnya sama dengan 120 per menit. Kemudian nilai S-nya atau standar deviasinya adalah 6. Maka dicari nilai KV-nya, 6 dibagi 120 dikali 100. Diperolehlah 5%. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kedua data ini? Kesimpulannya adalah denyut nadi memiliki variasi kira-kira 1,28 lebih besar dibandingkan dengan suhu pada penderita febris. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ukuran tengah dan ukuran variasi pada data kategori. Seperti kita sudah sampaikan di awal, ukuran tengah data kategorik adalah persentase atau proporsi. Contoh, persentase mahasiswa Kesmas angkatan 2019 yang mengalami anemia adalah 90%. Kemudian ukuran variasi data kategorik itu juga sama, yaitu proporsi atau persentase. Bagaimana perbedaannya antara ukuran tengah dan ukuran variasi pada data kategorik? Perbedaannya adalah pada ukuran tengah yang dilihat adalah proporsi kejadian pada masing-masing kelompok. Sedangkan pada ukuran variasi yang dilihat adalah
variasi data antar kelompok atau antar kategorinya. Semakin besar proporsi data pada satu kelompok, maka dapat dikatakan data memiliki kecenderungan homogen. Sedangkan semakin merata proporsi atau persentase pada masing-masing kelompok atau masing-masing kategori, maka dapat disimpulkan data memiliki kecenderungan heterogen. Contoh, proporsi kejadian anemia pada mahasiswa Kesmas tahun 2019 adalah 10%. Maka, untuk ukuran tengah, kejadian anemia, mahasiswa yang mengalami kejadian anemia 10%, sedangkan mahasiswa yang tidak mengalami kejadian anemia adalah 90%. Sedangkan pada ukuran yang menjadi ukuran variasi adalah data cenderung homogen karena sebagian besar mahasiswa tidak mengalami anemia. Sedangkan apabila proporsi anemia dan tidak anemia sama-sama 50% atau 60-40, maka data dapat dikatakan memiliki kecenderungan heterogen. Baik, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya tutup perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.